Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu, ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak, banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan sekarang mendapatkan kemuliaan untuk menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kalau kita lihat video yang di depan tadi, ini benar-benar sangat memalukan untuk level ketua umum partai dan seorang menteri. Candaan politik yang nyerempet dengan agama, dalam hal ini sholat, itu sangat-sangat memalukan. Dan sudah pasti ini penistaan agama menurut saya. Karena apa? Dia seolah-olah mengesahkan candaan politik berbasis agama ini, bahwa kata-kata amin yang dalam agama Islam itu sangat-sangat memang wajib dilakukan, itu seolah-olah diganti, diam katanya, karena kecintaannya kepada Prabowo. Kemudian di atas tahiyatul akhir katanya yang begini diganti begini. Ini menurut saya candaan yang norak, seolah-olah pendukung Prabowo itu lebih menuhankan Prabowo dibandingkan dengan menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaitannya ritual sholat dengan politik? Ini yang menurut saya sangat tidak pas dilakukan oleh tokoh politik, apalagi seorang menteri. Kalau ini dilakukan oleh orang lain, contohnya aja, mari kita bayangkan yang melakukan ini adalah Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Yang terjadi akan terjadi demo berjilid-jilid yang luar biasa. Salah seorang pemimpin MUI sudah mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan ini sudah masuk kategori penistaan agama. Yang membuat saya heran, ada perbedaan perlakuan. MUI mempersilahkan Zulkifli Hasan untuk tabayun, mengklarifikasi. Tapi pertanyaan saya, mengapa dalam kasus Ahok tahun 2016 dulu MUI berbeda? Tidak memberikan kesempatan tabayun atau klarifikasi kepada Ahok. Ini artinya memang harus kita akui pimpinan MUI pun tebang pilih. Mungkin tidak berani karena Zulkifli Hasan sekarang adalah dalam barisan koalisi Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto. Mungkin saja perspektif masyarakat akan menjadi liar. Ada satu lagi, bahwa delik penistaan agama ini bukan delik aduan, ini delik biasa. Harusnya polisi bisa memproses ini tanpa menunggu apapun, karena sudah masuk kategori penistaan agama. Ada beberapa kasus yang lain yang menyangkut komika atau orang-orang yang lain pun langsung diproses.
Kenapa Zulkifli Hasan tidak diproses? Ini pertanyaan publik. Seolah-olah publik mau mencontohkan, inilah contoh yang paling klasik, paling pas bahwa hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum dipolitisasi, hukum tebang pilih. Ini yang terjadi. Sekali lagi saya katakan bahwa delik penistaan agama itu bukan delik aduan. Artinya tanpa menunggu siapapun, dan ini sudah menimbulkan kehebohan masyarakat, seharusnya polisi proaktif untuk melakukan pemeriksaan, mengkasuskan ucapan dari Julhas ini. Tapi sampai detik ini kelihatannya tidak dilakukan. MUI malah sangat lembek, soft, karena meskipun memberikan kategori penistaan agama, tapi tetap memberikan kesempatan untuk klarifikasi kepada Zulkifli Hasan. Apapun motifnya Zulkifli Hasan itu bercanda atau tidak, ini bercanda yang sangat-sangat menyakitkan agama Islam. Canda yang tidak pas dan canda yang sangat tidak intelektual. Saya bingung candaan konyol yang beraroma kebodohan ini dilakukan oleh seorang menteri, seorang ketua umum partai. Jadi menurut saya inilah cermin hukum di negeri ini sekarang. Ada tebang pilih, ada ketidakadilan. Karena dia menteri yang kebetulan satu barisan dengan presiden, seolah-olah untouchable, tidak tersentuh. Sedangkan komika atau orang-orang lain yang melakukan penistaan agama langsung dikasuskan. Kita ingat Meliana yang di Bagan Siapi-Api hanya memprotes dan mempertanyakan mengapa speaker masjid kok lebih keras, itu pun langsung diproses sebagai penistaan agama. Kita ingat Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang hanya menyitir ucapan dari Gus Dur dianggap penistaan agama juga. Diproses bahkan divonis 2 tahun. Ini seorang menteri berpidato terang benderang mempolitisasi ritual sholat, didiamkan saja. Yang terakhir saya mohon kepada presiden sebetulnya, kalau Presiden Jokowi mempunyai nurani dan mempunyai keadilan untuk berpihak kepada masyarakat dan agama, harusnya Presiden Jokowi bertindak keras, bertindak tegas. Jangan karena ini adalah Ketua Umum PAN, Menteri Perdagangan yang kebetulan satu pihak dengan Presiden, lalu kesalahan-kesalahan yang mendasar dari seorang Menteri Zulkifli Hasan dibiarkan begitu saja. Saya tidak tahu arah kasus ini akan kemana. Lenyap ditelan angin, ditelan waktu, atau masih ada keadilan di negeri ini. Sebagai umat Islam, saya menuntut keadilan. Karena beberapa orang yang melakukan hal yang sama, yang mungkin kadarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan narasi Zulkifli Hasan, langsung diproses dalam kasus penistaan agama. Kenapa menteri ini yang terang benderang berpidato mempolitisasi agama yang menurut saya sangat ngawur sekali dan konyol didiamkan begitu saja? Rakyat menunggu Pak Polisi, rakyat menunggu ketegasan Presiden, rakyat menunggu komitmen Presiden untuk membela agamanya. Karena kita tahu Presiden Jokowi adalah umat beragama Islam juga.
Jadi ini keprihatinan saya, dan saya yakin ini keprihatinan jutaan masyarakat Indonesia yang miris mendengar, melihat perjalanan hukum di negeri ini yang tebang pilih, yang terkesan tumpul ke atas tajam ke bawah, dan ini dibiarkan begitu saja. Sekali lagi saya menyesalkan, saya mengecam keras apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, dan kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Apakah masih ada nurani di negeri ini? Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan ini didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama MUI, supaya mempunyai ketegasan lagi seperti zaman Ahok. Jangan terkesan MUI tebang pilih karena ini sahabatnya presiden, sekutunya presiden, terus dibiarkan, diberikan kesempatan untuk minta maaf dan sebagainya. Dan ini agak mengusik rasa keadilan karena itu tidak dilakukan kepada Ahok maupun kepada tersangka-tersangka penistaan agama yang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.